Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dari mata kuliah Asas-asas Manajemen yang dibimbing oleh dosen Ibu Risna Dewi, SSOS MPS. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aginta Agustina, NIM 200210064, Prodi Administrasi Publik 1B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Malikus Saleh Aceh. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain mengatakan bahwa pengambilan keputusan yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi tentang prediksi ke depan. Pengambilan keputusan menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua para ahli, yaitu Herbert Alexander Simon dari Carnegie Mellon University dan George Robert Terry dari Ball State University. Definisi pengambilan keputusan menurut Simon adalah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Definisi pengambilan keputusan menurut Terry adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi pengambilan keputusan. Berikut terdapat dua fungsi utama pengambilan keputusan yang terdiri dari: yang pertama, awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Lalu selanjutnya, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bersifat tunggal dan yang kedua bersifat ganda. Maksud dari bersifat tunggal adalah terjadi jika keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah yang lain. Yang selanjutnya bersifat ganda. Maksud dari bersifat ganda yaitu terjadi jika keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Selanjutnya kita masuk ke proses pengambilan keputusan. Menurut Herbert Simon, proses pengambilan keputusan pada hakikatnya terdiri atas 3 langkah utama. Yang pertama adalah kegiatan intelijen. Kegiatan intelijen itu menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan. Lalu yang kedua ada kegiatan desain. Kegiatan desain itu menyangkut pembuatan, pengembangan, dan penganalisaan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan. Lalu yang terakhir, kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan itu maksudnya pemilihan serangkaian kegiatan tertentu dan alternatif yang tersedia. Selanjutnya kita masuk ke dalam gaya pengambilan keputusan. Di dalam gaya pengambilan keputusan dibagi menjadi 4, yaitu ada 1. Gaya rasional. Gaya rasional adalah gaya pengambilan keputusan yang ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Selanjutnya ada gaya intuisi. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak mempertimbangkan atau pengumpulan informasi. Selanjutnya ada gaya dependen.
Gaya pengambilan keputusan ini menolak bertanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain. Dengan bahasa lain, gaya ini cenderung pada keputusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas seperti orang tua, keluarga, dan teman. Dan yang terakhir ada gaya keraguan. Gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri pengambilan keputusan, yaitu 1. Proses keputusan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus. Sebab, kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Dan apabila tidak ada tindakan yang lebih lanjut, maka keputusan itu tidak memiliki arti. Lalu yang kedua ada konsep ikatan. Kalau suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal yang penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan dengan kedua belah pihak itu. Yang ketiga ada penilaian. Faktor penilaian di dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua hal, yaitu pimpinan yang menghadapi suatu pertanyaan pilihan antara dua atau lebih alternatif. Yang kedua, masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. Lalu yang keempat, perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Setiap penilaian dalam pemilihan alternatif tersebut harus dibandingkan satu sama lain dengan hasil daripada pemilihan yang diharapkan dari salah satu alternatif yang penting, yaitu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan organisasi, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Biasanya, faktor ini berada di dalam suatu organisasi itu sendiri untuk terciptanya suatu keputusan dalam organisasi. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya keadaan sosial politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. Yang ketiga ada ketersediaan informasi yang diperlukan. Seberapa banyaknya informasi yang ada, atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang terakhir ada kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Di dalam faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam mengambil keputusan dengan tidak Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa tahap. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat dan cukup sempurna, karena dapat diterima kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan rutin yang tidak mempersyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan para anggotanya. Lalu ada pendapat ahli. Metode pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota organisasi yang dianggap ahli dan memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota lainnya. Selanjutnya ada kewenangan setelah diskusi. Metode pengambilan keputusan ini juga mempunyai kelemahan, yaitu pada anggota organisasi akan bersaing untuk mempengaruhi pengambil atau pembuat keputusan, yang artinya bagaimana para anggota organisasi yang mengemukakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, berusaha mempengaruhi pimpinan kelompok bahwa pendapatnya yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Dan yang terakhir ada kesepakatan. Metode pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan,
yakni partisipasi penuh dari seluruh anggota organisasi akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, sebaik seperti tanggung jawab para anggota dalam mendukung keputusan tersebut. Selain itu, metode ini sangat penting, khususnya yang berhubungan dengan persoalan-persoalan kritis dan kompleks. Selanjutnya kita masuk ke dalam dasar pengambilan keputusan. Pada umumnya, pengambilan keputusan memiliki beberapa dasar, yaitu diantaranya intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan pada perasaan yang mana sifatnya subjektif, memiliki kelebihan yaitu waktu yang digunakan untuk mengambil keputusannya relatif pendek, dan kekurangannya adalah keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Lalu selanjutnya ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman adalah pengambilan keputusan yang didasari oleh pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman akan memberi manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, maka dapat diperkirakan keadaan sesuatu, serta dapat memperhitungkan untung rugi dan baik buruknya sebuah keputusan yang akan diambil. Selanjutnya ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta adalah pengambilan keputusan yang didasari oleh fakta-fakta yang ada. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta ini bisa diberikan keputusan yang sehat, solid, dan juga baik. Dengan fakta yang ada, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan bisa lebih tinggi, sehingga orang bisa menerima dengan baik segala keputusan-keputusan yang dibuat. Selanjutnya ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang pada umumnya dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang dudukannya lebih tinggi pada orang yang dudukannya lebih rendah. Dan yang terakhir ada rasional. Dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan akan bersifat logis, objektif, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimalkan hasil maupun nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga bisa dikatakan mendekati kebenaran ataupun sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Keputusan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Keputusan yang terprogram adalah keputusan yang dibuat pada kondisi atau hal-hal yang rutin dan sering terjadi menggunakan prosedur operasi standar atau biasanya dikenal sebagai SOP. Lalu yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Keputusan yang tidak diprogram adalah keputusan yang diambil atas masalah yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam teknik-teknik pengambilan keputusan. Ada beberapa teknik dalam pengambilan keputusan. Di antaranya yang pertama ada penelitian operasi, lalu ada pemrograman linier, lalu ada permainan di dalam permainan, lalu ada probabilitas, dan yang terakhir peringkat dalam pembobotan statistik. Penelitian operasi. Penelitian operasi yaitu penggunaan metode-metode saintifik atau meliputi teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan teknik ini adalah usaha inventarisasi. Lalu yang kedua ada pemrograman linier, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga vektor analisis. Dan yang ketiga ada permainan di dalam permainan, yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategis. Dan yang keempat ada probabilitas, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasionalitas, hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Dan yang terakhir ada peringkat dan pembobotan statistik, yaitu dengan cara
melokalisasi berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir, dan menimbang faktor-faktor yang dapat dibandingkan dan yang tercakup di dalam step alternatif. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.